Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Kalian pasti tahu sama Hello Kitty, tokoh kartun yang pakai pita pink di kepalanya. Apalagi kalian perempuan, pasti banyak yang suka. Bahkan mungkin punya bonekanya di rumah kalian. Tapi mungkin setelah kita selesai membahas kasus hari ini, pandangan kalian terhadap Hello Kitty itu akan berubah selamanya. Karena di tahun 1999, di sebuah apartemen di Tsim Sha Tsui, Hong Kong, karakter Hello Kitty yang gemesin itu jadi saksi bisu dari kejahatan paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah kriminal. Ini adalah kasus tentang Fan Man Ye, seorang wanita yang terjebak dalam lingkaran setan yang enggak berujung. Kasus ini mengagetkan dunia bukan hanya karena kekejamannya aja, tapi juga karena betapa dinginnya para pelaku ini memperlakukan korban. Sebelum kita memasuki ke kengeriannya, kita bahas dulu tentang korban. Fan Man Ye berusia 23 tahun. Latar belakangnya panjang, yang intinya Fan Man Ye ini akhirnya diusir oleh keluarganya sendiri. Lalu dia tinggal sendirian di sebuah apartemen di Kowloon. Karena harus hidup ya kan, maka Fan Man Ye ini ngelakuin semua hal agar bisa dapat uang. Awalnya dia kerja sebagai pelayan restoran. Nah, ketika kerja di restoran itu, Fan Man Ye bertemu dengan seorang pria yang akhirnya menikah dengan Fan Man Ye. Kenalannya singkat, cocok dikit langsung nikah. Dalam hubungan mereka ini, Fan Man Ye jadi kenal dengan dunia malam Hong Kong. Kayak diajak suaminya ke klub malam, ke tempat judi, dan ketemu preman-preman. Di situ sebenarnya Fan Man Ye ini mikir, gak benar kalau gini terus. Tapi karena emang udah cinta ya kan, maka Fan Man Ye kebawa dengan gaya hidup suaminya. Ketika mereka dikaruniai satu anak, sifat suami Fan Man Ye ini berubah. Suaminya jarang pulang, dan ketika suaminya pulang, dia ini mabuk berat. Sampai di suatu momen, suaminya ini pergi dan enggak pernah pulang lagi, ninggalin Fan Man Ye dan anaknya yang masih balita. Bayangin seorang ibu yang enggak kerja harus ngidupin dirinya sendiri dan anaknya yang masih kecil. Itu bikin Fan Man Ye ngelakuin semua hal yang penting Fan Man Ye ini bisa dapat uang untuk dirinya dan anaknya. Fan Man Ye yang udah dikenalin ke dunia malam oleh mantan suaminya, akhirnya mutusin untuk cari kerja. Iya, di dunia malam. Fan Man Ye bekerja jadi wanita yang nemenin om-om hidung belang di sebuah klub malam yang cukup terkenal di Hong Kong. Tapi ya, dunia malam di Hong Kong akhir tahun 90-an bukanlah tempat yang aman. Itu adalah tempat preman-preman, anggota tria, dan orang-orang dari dunia hitam saling bertemu. Satu kesalahan kecil aja bisa berakibat fatal. Dan itulah yang terjadi di kisah ini. Dengan kerja nemenin om-om, ya Fan Man Ye ini bisa dapetin uang untuk dirinya dan anaknya. Sebenarnya sih udah cukup. Tapi sayangnya Fan Man Ye ini ngelakuin satu kesalahan. Malam itu ada seorang pria bernama Chan Man Lok yang minta ditemenin ke Fan Man Ye. Fan Man Ye ya iya aja. Emang udah kerjaannya ya kan? Tapi Chan bukanlah pria biasa. Dia adalah anggota triad yang memegang kekuasaan di daerah itu. Oke, setelah ditemenin, Chan tidur. Nah, di sini letak yang ngerubah segalanya. Bukannya Fan Man Ye pergi tuh, Fan Man Ye malah ngecek isi dompet dari Chan yang lagi tidur. Entah apa yang dipikirin Fan Man Ye. Dia mengambil uang Chan sebanyak $4.000 Hong Kong atau setara 4 juta rupiah di tahun itu. Fan Man Ye mungkin mikir, Chan gak bakalan inget. Chan ini kelihatan kayak orang kaya kok. Bener. Sebenarnya kehilangan $4.000 bagi anggota triad itu bukanlah masalah besar. Tapi ketika uangnya dicuri, walaupun hanya $1 bagi anggota triad, itu adalah sebuah penghinaan besar. Harga diri geng. Ketika udah sadar kalau uangnya hilang, Chan langsung tahu kalau pelakunya adalah Fan Man Ye, karena dia yang terakhir bersama Chan. Kebesokan harinya, Chan mendatangi Fan Man Ye. Fan Man Ye nggak bisa ngelak lagi. Fan Man Ye ngaku dia ngembaliin uang yang dia curi ke Chan. Tapi di situ Chan nggak mau kalau uangnya dibalikin gitu aja. Chan menyuruh Fan Man Ye untuk membayar denda karena mencuri sebesar $26.000 Hong Kong. 6 kali lipat. Tentu aja jumlah itu bagi Fan Man Ye nggak mungkin untuk dibayar. Dia nggak punya uang sebanyak itu. Oke, karena nggak bisa bayar ya kan, Chan Man Lok mengajak temennya Leong Sing Cho dan Leong Wai Lun untuk menculik Fan Man Ye. Mereka membawa Fan Man Ye ke sebuah apartemen di 31 Grandfield Road, Tsim Sha Tsui. Sebuah apartemen yang sepi, jauh dari pengawasan. Di apartemen itu Fan Man Ye disekap lebih dari sebulan. Terus anak Fan Man Ye gimana? Kan sebulan tuh. Nanti saya ceritain di akhir ya. Kembali ke laptop.
Di dalam apartemen itu, Fan Man-ye diperlakukan dengan sangat buruk. Para pelaku ngasih narkoboy untuk melemahkan kesadaran Fan Man-ye, tapi tetap menjaga dosis agar Fan Man-ye ini bisa ngerasain setiap siksaan. Waduh, udah kayak korban kartel kalau kayak gini. Mereka menuangkan minyak mendidih ke kakinya. Mereka gunain batang besi untuk ngancurin tulang rusuknya. Bahkan, mereka memaksa Fan Man-ye untuk minum air kencing mereka dan memakan kotor mereka. Mereka menggantung Fan Man-ye di langit-langit, lalu dipukulin sampai tangan mereka sendiri ini sakit. Bisa bayangin. Lalu setelah itu, mereka dengan santainya duduk main game, seolah-olah nggak ada wanita yang sedang sekarat di samping mereka. Itu udah bukan tentang hutang lagi. Satu kata untuk mereka, Dajjal. Sampai akhirnya Fan Man-ye nggak bangun lagi. Dia meninggal dalam siksaan yang nggak pernah berhenti. Sekarang bagi para pelaku, kematian Fan Man-ye ini menjadikan masalah baru. Gimana cara membuang mayatnya? Mereka ngobrol tuh, para pelaku-pelaku ini, dengan cara pikir yang benar-benar nggak bisa saya pahami lagi. Mereka memotong tubuh Fan Man-ye jadi bagian-bagian kecil. Mereka memasak bagian-bagian itu dalam panci besar, misahin daging dari tulangnya. Tujuannya ya mungkin untuk menghancurkan bukti DNA. Tengkorak Fan Man-ye yang udah bersih dari daging lalu disembunyikan di dalam sebuah boneka Hello Kitty berukuran besar yang memakai baju putri duyung. Mereka lalu menjahitnya, ditaruh gitu aja, seolah-olah boneka itu cuman pajangan pojok ruangan. Sisanya dibuang ke tempat sampah. Beberapa bagian konon diberikan ke anjing-anjing liar di wilayah tersebut. Kalau udah dimusnahin kayak gitu, gimana caranya kasus ini bisa terungkap? Tentu aja bukan karena kesadaran pelaku. Kasus ini terungkap karena seorang gadis berusia 14 tahun bernama Ah Fong. Ah Fong adalah salah satu pacar dari pelaku. Jadi di momen-momen penyiksaan Fan Man-ye itu, Ah Fong sempat dipaksa untuk menyiksa. Diajak ke apartemen itu. Dia datang ke apartemen, tapi Ah Fong gak mau ikut menyiksa, tapi setidaknya dia menyaksikan semua siksaan itu. Lalu, setelah kematian Fan Man-ye, selama berminggu-minggu, Ah Fong dihantui mimpi buruk. Di dalam mimpinya, dia ngelihat sosok Fan Man-ye datang menemuinya. Di mimpi itu, Fan Man-ye menuntut keadilan. Ah Fong ngerasa bahwa arwah korban ini gak akan membiarkannya tenang sebelum kebenaran terungkap. Hanya gak takut. Saya yang bawain cerita ini aja ya juga takut. Serem. Suatu malam, ketakutannya dihantui korban mengalahkan rasa takutnya terhadap para pelaku. Ah Fong nekat ngelapor ke kantor polisi. Assalamualaikum pak, saya mau lapor. Gini pak. Awalnya polisi nggak percaya. Cewek ini pasti mengada-ngada. Ceritanya terlalu sadis untuk dianggap nyata. Tapi Ah Fong terus bersikeras. Dia menceritakan setiap detail, letak apartemen, nama-nama pelaku, dan kengerian di dalam boneka Hello Kitty. Ya udah, kita cek. Polisi akhirnya bergerak. Mereka menggerebek apartemen 31 Granville Road. Dan apa yang mereka temukan di sana persis kayak apa yang dikatakan oleh Ah Fong. Mereka menemukan boneka Hello Kitty yang berlumuran darah. Ketika dibuka, mereka menemukan tengkorak manusia di dalamnya. Sidang kasus itu jadi salah satu yang paling viral dalam sejarah Hong Kong. Sidang para pelaku berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat Hong Kong marah. Masyarakat menuntut para pelaku ini dihukum seberat-beratnya. Di pengadilan, para pelaku ini masih berdalih. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka nggak mau menghabisi korban. Itu semua hanya kecelakaan, kata mereka. Tapi keterangan dari Ah Fong mematahkan argumen para pelaku. Ah Fong nyeritain semua penyiksaan dan gimana ketiga pelaku ini emang beneran pengen ngabisin korban. Hakim saat menjatuhkan vonis mengatakan bahwa dia nggak pernah melihat kasus sekejam ini sebelumnya. Ketiga pelaku divonis penjara seumur hidup. Apartemen 31 Granville Road setelah kejadian itu jadi tempat yang sangat angker. Penduduk setempat menghindari jalan tersebut. Cerita-cerita tentang suara tangisan dan bayangan-bayangan wanita di apartemen itu terus bermunculan selama bertahun-tahun. Beberapa orang ngerasa sesak ketika mereka ini lewat di dekat apartemen. Jadi saking angkernya ya, bangunan tempat penyiksaan itu akhirnya dirobohkan pada tahun 2012 untuk dijadiin bangunan baru. Walaupun beberapa orang masih ngerasa kalau ada aura nggak enak yang berasal dari gedung itu, walaupun gedungnya udah baru. Bayangin, sampai bangunannya dirobohin loh. Terus gimana sama anaknya? Jadi pas Fan Man-ye disekap, satu hari sebelumnya tuh, Fan Man-ye nitipin anaknya ke apartemen tetangga. Dia kayak punya firasat buruk
dan firasatnya itu ternyata benar. Fan Man Ye diketahui sayang banget sama putranya. Dia berusaha untuk keluar dari lingkaran setan itu, keluar dari lingkaran yang toksik, berhenti dari dunia malam dan penggunaan narkoboy. Setelah Fan Man Ye meninggal, anaknya ini nggak diasuh oleh ayah kandungnya karena ayahnya dianggap nggak becus. Jadi anak Fan Man Ye ini diasuh di Departemen Kesejahteraan Sosial. Ya kalau sekarang saya yakin 1.000.000% kalau anak Fan Man Ye ini udah jadi orang sukses besar. Amin. Di kasus ini kita bisa belajar bahwa sebaik apapun para pelaku ini menyembunyikan bukti, pada akhirnya akan ketemu juga. Kalau bisa juga ya, kita itu nggak usah berurusan dengan orang-orang yang punya potensi besar untuk mencelakakan kita. Tapi sebenarnya itu terserah kalian. Yang penting tetaplah aman, tetap jadi orang baik, agar kita bisa ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Makasih udah nonton sampai akhir.